Hao dengan tegas berjanji pada Tuan Ming kalau dia dan Ming Yu hanya akan menjadi teman baik. Tuan Ming pun akhirnya mempercayakan perlindungan putrinya pada Hao. Tapi, begitu sendirian dan mengecek ponselnya, Hao langsung pucat pasi. Penuh dengan puluhan panggilan tak terjawab dari Qianqin, Nona Wei, dan juga Song Qing. Gawat, aku bisa mati, pikirnya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh Qianqin yang sedang menunggunya sambil minum sendirian dengan wajah marah. Kakaknya itu sangat kesal karena panggilannya tidak diangkat. Hao mencoba berbohong, bilang kalau dia tidak mendengar dering ponselnya. Qianqin dengan kemampuan aktingnya yang hebat, pura-pura memaafkannya. Kalau begitu, sebagai gantinya, katanya dengan senyum manis yang menyimpan sejuta makna, besok kamu harus menghabiskan seharian penuh untuk menemaniku. Dalam hatinya, Qianqin marah besar. Pertama Nona Wei, sekarang Ming Yu. Aku harus segera menjadikan Hao milikku seutuhnya. Keesokan harinya, sebelum kencannya dengan Qianqin, Hao bertemu dengan manajernya Song Qing di sebuah kafe. Song Qing menawarkan sebuah proyek promosi besar untuk para streamer. Opsi pertamanya terlalu vulgar dan langsung ditolak mentah-mentah oleh Hao. Tapi, opsi kedua terdengar sangat menarik, sebuah sesi foto cosplay sebagai Raja Arthur. Hao yang suka dengan citra yang gagah dan keren itu, akhirnya setuju. Sesi foto itu diadakan di sebuah pantai yang sangat indah. Hao dengan kostum zirah Raja Arthur yang super keren berpose dengan gagah di depan kamera. Tapi di tengah-tengah sesi foto, dia sadar ada sebuah drone asing yang terus-menerus terbang di atasnya dan merekamnya. Merasa sangat terganggu, Hao melakukan hal yang nekat. Dia mengambil pedang propertinya, membidiknya, dan dengan sekali lemparan yang sangat akurat, dia berhasil menghancurkan drone itu. Sementara itu, di sebuah ruang presentasi di sebuah kantor di dekat pantai, drone itu sedang digunakan untuk menyiarkan langsung pemandangan pantai untuk para investor. Tiba-tiba, sinyalnya mati. Seorang wanita marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tapi sebuah suara dingin menghentikannya. "Tidak perlu," kata suara itu. Itu Nona Wei. Dia menatap layar yang menampilkan gambar terakhir sebelum drone itu hancur. Gambar Hao yang sedang melempar pedang. "Bagus sekali teknik melemparnya," katanya, dengan senyum yang sangat licik. "Tapi, sepertinya utangnya padaku bertambah lagi." Hao baru saja sampai di rumah. Badannya terasa pegal-pegal setelah sesi foto cosplay yang sangat melelahkan. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu. Dia pikir itu adalah Qianqin yang sudah pulang. Tapi saat pintu dibuka, dia syok berat. Di depan pintu rumahnya sudah berdiri Nona Wei dengan tatapan tajam. "Tidak menjawab teleponku ya," katanya dengan suara dingin. "Kamu pikir bisa bersembunyi dariku di dalam rumah?" Nona Wei lalu masuk dan menagih utang soal drone yang sudah dirusak oleh Hao. Tapi dia bilang dia tidak butuh uang sebagai gantinya. "Aku punya cara kompensasi yang lebih menarik," katanya. Lalu, tanpa peringatan, langsung menerjang Hao dan menciumnya. Sambil menahan serangan dari Nona Wei, Hao nyeletuk, "Di duniaku, cewek sepertimu itu lebih cocok pakai kostum pelayan dengan telinga kucing." Nona Wei tertawa mendengar itu. "Coba saja kalau kamu berani memakaikan itu padaku," tantangan balik. Hao yang terpancing dengan tantangan itu melakukan sebuah hal yang sangat gila. Dia mengumpulkan seluruh sisa tenaganya dan mengangkat Nona Wei ala bridal style. Nona Wei syok berat. Dia tidak menyangka Hao akan seberani dan sekuat itu. Tapi kekuatan tubuh Hao di dunia ini memang tidak seberapa. Baru beberapa detik, tangannya sudah gemetaran hebat. Dia terpaksa menurunkan Nona Wei lagi. Setelah adu fisik yang aneh itu, Nona Wei akhirnya menjadi serius. Dia mengungkapkan hasil penelitiannya tentang fenomena bulan darah. Fenomena bulan darah itu, katanya, selalu muncul bersamaan dengan sebuah fenomena alam yang sangat langka. Gerhana bulan yang terjadi pada saat bulan baru yang dibarengi dengan badai magnetik. Hao langsung berpikir keras. Dia sadar, dua kejadian aneh itu pasti berhubungan dengan cara dia bisa sampai ke dunia ini. Dia merasa selangkah lebih dekat dengan kebenaran.
Tepat saat Hao sedang memproses informasi super penting itu, tiba-tiba pintu depan rumah terbuka. "Aku pulang," kata sebuah suara yang sangat familiar. Itu Qianqin. Dia pulang lebih awal dari yang seharusnya. Qianqin yang kaget melihat kehadiran Nona Wei di rumahnya, langsung menatap Hao dengan tatapan penuh tanda tanya. Hao, yang saat itu masih memakai kostum Raja Arthur super kerennya dari sesi foto, mencoba untuk bersikap santai. "Oh, ini ide dari agenku," katanya, berbohong dengan cepat. Katanya untuk menyenangkan para penggemar. Qianqin yang terpesona dengan penampilan baru Hao memujinya setinggi langit. Dia bilang kalau Hao kelihatan ganteng banget dengan rambut pirang. Merasa sangat gerah dengan kostum yang tebal dan berat, Hao bilang kalau dia mau pergi mandi. Dia lalu menoleh pada Qianqin dengan wajah memelas. "Kak, kostum ini susah banget dilepas sendirian," katanya. "Bisa bantu aku?" Qianqin yang senang karena bisa berduaan dengan adiknya, langsung setuju. Di dalam kamar Hao, Qianqin dengan penuh semangat membantu Hao melepaskan kostum zirahnya sambil terus memuji betapa kerennya penampilan Hao. Setelah berhasil membawa Qianqin ke kamarnya dan menjauhkannya dari Nona Wei, Hao pamit mau mandi. Dia pikir rencananya untuk memisahkan dua wanita berbahaya itu berhasil. Tapi saat dia masuk ke dalam kamar mandi, dia syok setengah mati. Di dalam sana, sudah ada Nona Wei yang dengan santainya menunggunya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dan panggilan dari Qianqin di luar pintu kamar mandi. Hao panik. Dia langsung membekap mulut Nona Wei agar tidak bersuara. "Aku nggak apa-apa, cuma kepleset," teriaknya pada Qianqin. Tapi Qianqin yang khawatir tetap masuk untuk mengecek. Entah bagaimana caranya, Hao berhasil menyembunyikan Nona Wei di balik pintu shower tepat pada waktunya, menghindari bencana besar. Setelah Qianqin pergi, Hao langsung marah-marah pada Nona Wei. Tapi Nona Wei malah memberinya sebuah peringatan yang sangat serius. Dia bilang kalau dia dari tadi menguping pembicaraan mereka. "Kakak tirimu itu tidak sesederhana yang kamu kira," katanya. "Dia punya rencana tersembunyi. Dan kalau sampai dia tahu kamu bukanlah adiknya yang asli, entah apa yang akan dia lakukan padamu." Mendengar Qianqin akan kembali lagi untuk memberinya pijatan, Nona Wei sadar dia harus segera pergi dari sana. Dia membuka jendela kamar mandi, memecahkannya dengan sengaja untuk membuat jalur kabur, dan bersiap untuk pergi. Hao hanya bisa protes karena jendelanya dirusak, tapi sebelum benar-benar pergi, Nona Wei memberikan sebuah ancaman terakhir yang membuat Hao merinding. "Temui aku besok siang," katanya dengan tatapan tajam. "Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengurus urusan keluargamu, dan aku akan membongkar semua topeng yang dipakai oleh kakak tirimu itu di depan matamu." Keesokan harinya, Hao akhirnya datang ke villa pribadi Nona Wei untuk pertemuan mereka yang tertunda. Tapi dia dibuat kaget. Bukannya disambut dengan tatapan tajam dan aura membunuh, dia malah menemukan Nona Wei sedang asyik memasak di dapur dengan celemek, layaknya seorang istri. Keterampilannya menggunakan pisau bahkan terlihat sangat profesional. Memasak untuk orang yang disayang itu wajar kan? Goda Nona Wei saat melihat Hao. Hao yang tidak mau kalah gengsi menawarkan diri untuk membantu. Tapi sialnya, masakan yang coba dia buat malah gosong dan hampir menyebabkan kebakaran kecil. Nona Wei dengan sigap langsung memadamkan apinya. Saat makan siang, mereka duduk berhadapan. Masakan Nona Wei ternyata sangat lezat. Dia lalu dengan iseng bertanya pada Hao, masakannya lebih enak mana jika dibandingkan dengan masakan Qianqin? Hao menolak untuk membandingkan. Dia bilang kalau Qianqin adalah keluarganya. "Tentu saja aku sayang sama kakakku, dia adalah yang terbaik," kata Hao dengan tulus, sama sekali tidak sadar kalau kata-katanya itu menyulut apu cemburu Nona Wei. Mendengar itu, Nona Wei mulai kesal. Kakak yang baik tidak akan mendekati adiknya dengan modus pura-pura tidak suka pada cowok, sindirnya dengan tajam. Tapi Hao yang masih sangat polos tetap membela Qianqin mati-matian. Nona Wei jadi semakin geram melihat betapa naifnya Hao. Adegan lalu beralih ke sebuah kilas balik di kantornya beberapa waktu yang lalu. Sekretarisnya sedang melaporkan hasil investigasi mereka tentang masa lalu Qianqin. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata, pernikahan antara ayah Hao yang bernama Chongyang dan ibu Qianqin yang bernama Guo Heng bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana super licik yang sudah disusun oleh Qianqin sejak awal. Dialah yang diam-diam mengatur pertemuan mereka berdua dengan satu tujuan utama,
agar Hao bisa menjadi adik tirinya dan dengan begitu dia bisa selamanya berada di dekat Hao tanpa ada yang curiga. Kembali ke masa sekarang, Nona Wei menahan amarahnya. Dia tahu kalau Hao masih belum sadar betapa berbahayanya wanita yang dia sebut kakak itu. Sementara itu, di rumahnya, Qianqin membuka tirai jendelanya dan menatap keluar dengan tatapan penuh kemenangan. Waktunya sudah tiba, gumamnya dengan senyum misterius. Aku harus segera menyelesaikan rencanaku. Hao baru saja pulang ke rumah dan langsung disambut oleh Qianqin yang sudah menunggunya. Tapi kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Mingyu muncul di belakang Hao. Ternyata dia mengikuti Hao sampai ke rumahnya. Melihat kedatangan saingannya, Qianqin langsung memasang wajah kesal. Hao mencoba mencairkan suasana. Dia menjelaskan pada Qianqin kalau dia sedang membantu Mingyu untuk belajar bersosialisasi. Dia lalu mengajak Mingyu ke kamarnya untuk belajar bersama. Di dalam kamar, Hao dengan baik hati bilang kalau Mingyu boleh menata ulang barang-barangnya jika dia mau. Tapi Mingyu langsung menuju ke lemari pakaian Hao, membukanya dan tanpa ragu mengambil sebuah celana dalam milik Hao. "Aku mau ini," katanya dengan polos, tidak tahu kalau tindakannya itu sangat aneh. Tepat saat itu, Qianqin masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan ringan. Dia melihat pemandangan di depannya, Mingyu yang sedang memegang celana dalam adiknya. Wajah Qianqin langsung berubah jadi sangat marah. Hao buru-buru mencairkan suasana. Dia menjelaskan pada Qianqin kalau dia hanya kurang pengetahuan dasar dan tidak bermaksud apa-apa. Mendengar itu, Qianqin tersenyum dengan sangat licik. Dia mendekat dan memeluk Mingyu. "Oh, kalau begitu," katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. "Ayo ikut ke kamar kakak, biar kakak yang mengajarimu hal-hal dewasa yang perlu kamu ketahui." Hao yang panik langsung melarangnya. Dia takut Qianqin akan mengajarkan hal-hal yang tidak-tidak pada Mingyu yang masih polos. Dia sadar kelakuan kakaknya hari ini aneh sekali, persis seperti yang pernah diperingatkan oleh Nona Wei. Tapi saat dia sedang lengah, Qianqin tiba-tiba mendekat ke arahnya, dan di depan Mingyu dia langsung mencium Hao dengan penuh gairah. Hao yang marah langsung mendorongnya. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Mingyu yang dari tadi syok melihat semua drama itu sampai susah untuk bernafas. Melihat kekacauan yang sudah dia buat, Qianqin akhirnya menatap Hao dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Aku sudah menipumu selama ini. Seharusnya kamu tahu kebenarannya agar kamu bisa mengerti." Dia berhenti sejenak menatap mata Hao dengan dalam. "Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu." Hao mengantar Mingyu yang masih terlihat sedih ke taksi. Setelah taksi itu pergi, Mingyu duduk di dalam sambil memandangi gantungan kunci pemberian Hao. Sebuah kecurigaan mulai muncul di benaknya. Jangan-jangan orang yang sebenarnya disukai oleh Hao adalah kakak tirinya sendiri? Sementara itu hujan mulai turun dengan deras. Saat Hao kembali ke depan rumahnya, dia kaget melihat Qianqin sudah berdiri menunggunya di tengah hujan, tanpa payung. Teringat pada semua peringatan dari Nona Wei, Hao tidak bisa menahannya lagi. Dia harus tahu kebenarannya. Dia menghampiri Qianqin dan langsung menodongnya dengan pertanyaan. "Kamu bohong kan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Soal kamu tidak suka sama cowok?" Qianqin yang sudah terpojok dan tidak bisa mengelak lagi, akhirnya mengaku. "Iya, aku bohong," katanya. Air matanya mulai bercampur dengan air hujan. "Aku bohong karena aku terlalu menyukaimu, Hao. Dan aku tahu ibu tidak akan pernah setuju dengan hubungan kita. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi." Hao bertanya apa maksudnya dengan kehilangan lagi. Qianqin lalu mengungkapkan rahasia terbesarnya yang paling kelam. Ternyata, selama ini dia selalu diam-diam berada di dekat Hao. Sejak mereka terpisah di masa kecil, dia selalu mencari cara untuk bisa mengawasi dan melindungi Hao dari bayang-bayang. Mulai dari SD, SMP, sampai sekarang saat mereka akhirnya kembali dipertemukan sebagai saudara tiri. Perasaannya yang begitu kuat membuatnya sering melakukan hal-hal bodoh. Tepat saat mereka sedang melakukan pengakuan dosa yang sangat emosional di tengah hujan deras, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di dekat mereka.
Nona Wei turun dipayungi oleh sekretarisnya. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. "Sudah kubilang kan," katanya pada Hao, "gadis ini sudah menipumu dari awal." Qianqin menyuruh Hao untuk segera masuk ke dalam rumah dan tidak mendengarkan omongan Nona Wei. Sementara itu, Nona Wei menyuruh Hao untuk ikut dengannya. Terjebak di antara dua wanita paling berpengaruh dalam hidupnya, Hao akhirnya harus membuat sebuah pilihan. Dia lalu memberikan satu-satunya payung yang dia pegang kepada Qianqin. "Kamu masuk duluan," katanya pada Qianqin dengan lembut. "Tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku akan masuk dan menjelaskan semuanya padamu." Qianqin hanya bisa menatapnya dengan hati yang hancur. Dia berpikir, tindakan Hao itu adalah sebuah pertanda kalau Hao sudah tidak lagi percaya padanya. Di dalam mobil mewah Nona Wei yang sunyi, Hao masih mencoba memproses semua yang terjadi. Dia bertanya pada Nona Wei kenapa dia harus ikut campur dan membuka semua rahasia Qianqin. Bukannya menjawab, Nona Wei malah memberikannya sebuah map dokumen yang tebal. "Lihat sendiri," katanya dengan suara dingin. "Seperti apa wujud asli dari kakak yang sangat kamu cintai itu." Hao membuka map itu dan mulai membaca isinya. Detik demi detik, wajahnya menjadi semakin pucat. Matanya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang sedang dia baca. Isinya adalah sebuah laporan investigasi yang sangat lengkap tentang semua tindakan aneh dan obsesif yang pernah dilakukan oleh Qianqin sejak mereka masih kecil. Laporan dari taman kanak-kanak. Qianqin pernah dengan sengaja meracuni makanan anak-anak lain agar dia bisa tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan Hao. Laporan dari sekolah dasar. Qianqin menghajar seorang siswi sampai babak belur hanya karena siswi itu berani menyatakan cinta pada Hao. Laporan investigasi lebih lanjut. Dia sengaja mendaftar di semua kelas ekstrakurikuler yang sama dengan Hao. Dia menolak tawaran dari universitas ternama hanya agar bisa kuliah di universitas biasa yang lokasinya dekat dengan rumah Hao. Dan yang paling gila dari semuanya, dialah yang menjadi dalang di balik pertemuan antara ibunya, Tante Yan, dan ayah Hao. Pernikahan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Itu semua adalah bagian dari rencana jangka panjang Qianqin agar dia bisa menjadi saudara tiri Hao dan tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Hao benar-benar kehabisan kata-kata. Nona Wei lalu memintanya untuk membayangkan skenario ini di dunianya yang dulu. Seorang cowok menguntit seorang cewek selama bertahun-tahun, memfotonya secara diam-diam, mengganggu hidupnya, bahkan sampai merekayasa pernikahan orang tuanya agar bisa dekat dengannya, kata Nona Wei. Apa itu bukan sebuah tindakan yang mengerikan dan mesum? Dia lalu bertanya lagi dengan tatapan menusuk. "Apa kamu yakin orang yang dia cintai selama ini adalah kamu yang sekarang, atau Hao yang dulu yang lemah dan penurut?" Hao benar-benar bingung. Dia pamit pulang untuk menenangkan pikirannya. Sepanjang jalan, dia terus berperang dengan batinnya. Bukti-bukti yang diberikan oleh Nona Wei sangat kuat dan tidak terbantahkan. Tapi di sisi lain, dia juga merasakan ada ketulusan di balik semua perhatian yang diberikan Qianqin selama ini. Sesampainya di depan rumah, dia melihat sebuah pemandangan yang menyayat hati. Qianqin sedang duduk sendirian di tanah di tengah hujan deras, dengan bahu yang bergetar karena menangis. Dia kelihatan sangat hancur dan putus asa. Melihat itu, semua keraguan dan kemarahan di hati Hao seakan sirna. Dia mengambil payung yang tadi dia berikan pada Qianqin, berjalan menghampirinya, dan memayunginya dari hujan. "Ayo kita masuk," katanya dengan suara lembut. Qianqin mengangkat wajahnya, tidak percaya Hao akan kembali kepadanya. Hao tersenyum. "Selamat datang di rumah." Di dalam rumah yang basah karena air hujan, Hao menatap Qianqin dengan tatapan yang sangat serius. Dia bilang kalau Nona Wei sudah menunjukkan padanya semua bukti dan dokumen investigasi. Qianqin yang sadar kalau semua kebohongan dan rencananya selama ini sudah terbongkar, langsung jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. "Biar aku jelaskan semuanya dari awal," pintanya pada Hao dengan suara bergetar sambil terisak. Qianqin pun mulai menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Dia bilang, dulu dia adalah seorang gadis kecil yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi, semua itu hancur saat orang tuanya bercerai.
Dia terpaksa harus tinggal bersama ayahnya dan seorang ibu tiri yang sangat kejam, yang setiap hari menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Ayahnya sendiri terlalu lemah untuk bisa membelanya. Puncaknya, saat usianya bahkan belum genap 6 tahun, dia diusir dari rumah dan terpaksa harus hidup sendirian di jalanan. Trauma itu membuatnya tumbuh menjadi anak yang penyendiri, pendiam, dan dijauhi oleh semua orang. Hidupnya yang gelap itu tiba-tiba berubah saat seorang anak laki-laki baru pindahan masuk ke taman kanak-kanaknya. Anak itu terlihat seperti seorang malaikat. Saat semua anak-anak lain mengejek dan menjauhi Qianqin, anak laki-laki itu malah dengan baik hati menghampirinya, mengulurkan tangan dan mengajaknya bermain bersama. Anak laki-laki itu adalah Hao. Dia adalah sahabat pertama dan satu-satunya sinar harapan dalam hidup Qianqin. Dia yang merawat luka-luka Qianqin dan bahkan berjanji akan menjadi dokter saat dewasa nanti agar bisa menyembuhkannya. Tapi Qianqin lalu menceritakan sebuah kecelakaan yang terjadi di masa lalu. Dia bilang kalau dia telah membuat sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan Hao kehilangan ingatannya tentang masa kecil mereka dan akhirnya pindah sekolah, membuat mereka terpisah. Dihantui oleh rasa bersalah yang sangat besar, Qianqin bertekad untuk menebus kesalahannya. Dia belajar keras untuk menjadi dokter seperti janji Hao padanya dulu dan tidak pernah berhenti mengawasi Hao dari jauh. Sampai akhirnya dia merekayasa pernikahan orang tua mereka agar dia bisa kembali dengan sinar harapannya itu. Setelah mendengar semua cerita yang menakutkan itu, Hao akhirnya mengerti segalanya. Semua penglihatan aneh yang selama ini menghantuinya adalah kepingan-kepingan memori dari masa lalu itu. Dia menatap Qianqin yang sedang menangis di lantai, merasa hancur karena semua rahasianya terbongkar. Hao memulurkan tangannya pada Qianqin. "Sudah, jangan minta maaf lagi," katanya dengan suara lembut. "Ayo kita bersama, aku juga menyukaimu, dan aku tidak mau kehilangan orang terdekat dalam hidupku lagi." Qianqin yang tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Hao tersenyum. Qianqin langsung memeluk Hao dengan sangat erat, menangis bahagia di dalam pelukannya. Beberapa hari telah berlalu sejak pengakuan cinta mereka. Hubungan Hao dan Qianqin sekarang sudah seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Qianqin selalu merawat Hao dengan penuh kasih sayang, mulai dari memasak untuknya sampai mengeringkan rambutnya setelah mandi. Hao merasa sangat bahagia dengan semua perhatian itu. Tapi di saat yang sama, sebuah rasa bersalah yang sangat besar mulai menggerogoti hatinya. Qianqin mencintai Zhang Hao yang dulu teman masa kecilnya, pikirnya dalam hati. Bukan aku, jiwa dari dunia lain yang hanya kebetulan menempati tubuh ini. Dia merasa seperti seorang penipu ulung. Tidak tahan lagi dengan rasa bersalahnya, Hao akhirnya memutuskan untuk jujur pada Qianqin. Dia memanggilnya, siap untuk mengungkapkan semua rahasia tentang identitasnya yang sebenarnya. Qianqin datang dengan tatapan mata yang penuh cinta, siap mendengarkan apapun yang akan dikatakan oleh adiknya itu. Tapi saat melihat wajah Qianqin yang begitu tulus, lidah Hao tiba-tiba menjadi keluh. Dia tidak sanggup, dia terlalu takut kalau kebenaran itu akan menghancurkan semua perasaan dan kebahagiaan yang sudah mereka bangun bersama. Dia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Hao pergi menemui Nona Wei di kantornya. Wanita itu langsung bertanya soal hubungannya dengan Qianqin. Hao mencoba menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Tapi Nona Wei hanya tersenyum sinis. "Kamu tahu betul kan kalau kakakmu itu sebenarnya mencintai orang lain," katanya, menusuk tepat di titik lemah Hao. Cepat atau lambat, dia pasti akan sadar kalau kamu itu adalah orang yang berbeda. Melihat Hao yang bimbang dan galau, Nona Wei mengubah taktiknya. Dia tidak lagi mengancam atau memaksa. Dia datang dengan sebuah penawaran bisnis. Dia bilang karena Hao sekarang sudah menjadi salah satu dari 3 streamer top di platformnya, pihak perusahaan ingin memberikan investasi besar untuk membantu Hao meluncurkan merek pakaiannya sendiri.
Hao yang curiga kalau ini semua hanya akal-akalan Nona Wei akhirnya setuju. Dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk bisa melunasi utangnya. Dia juga merasa ini adalah cara yang baik untuk membalas semua bantuan yang sudah diberikan oleh Nona Wei selama ini. Dia akan menjadi mitra bisnis wanita itu. Setelah Hao pergi, Nona Wei tersenyum penuh kemenangan dari kursi kerjanya. Rencananya berjalan dengan lancar. Dia tahu kalau dia tidak bisa menghancurkan hubungan Hao dan Qianqin secara langsung, karena itu pasti akan menyakiti Hao. Jadi dia akan menggunakan cara lain yang lebih cerdas. Dia akan membuat Hao menjadi super sibuk dengan bisnis barunya, mengubahnya menjadi seorang pria karir yang sukses. Dengan begitu, secara alami, Hao akan punya lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersama Qianqin. Dan saat itulah, saat hubungan mereka mulai renggang, Nona Wei akan masuk. Menggunakan penelitian bulan darah sebagai senjata pamungkasnya, dia akan merebut Hao seutuhnya. Malam itu, Hao sedang sibuk di kamarnya, mengerjakan rencana untuk merek pakaian barunya yang didanai oleh Nona Wei. Tiba-tiba, Qianqin masuk sambil membawakan segelas susu hangat. "Jangan kerja terlalu keras, nanti kamu sakit," katanya dengan lembut. "Kalau kamu butuh apa-apa, ingat kakak bisa membiayaimu." Tapi momen mesra mereka langsung diganggu oleh ibu mereka yang kebetulan lewat dan menyuruh Qianqin untuk segera kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, Hao merasa sangat lelah karena begadang semalaman. Dia bahkan sampai ketiduran di dalam kelas. Mingyue yang khawatir dengan lembut membangunkannya. Hao bercerita kalau dia sedang pusing mencari model untuk iklan merek pakaiannya. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. "Kenapa harus susah-susah mencari?" pikirnya dalam hati. "Model yang paling sempurna kan sudah ada di depanku." Dia pun tanpa ragu meminta Mingyue untuk menjadi modelnya. Sesi foto pun dimulai. Mingyue dengan wajahnya yang anggun dan tatapannya yang polos berpose dengan sangat natural di depan kamera. Semua kru di sana terpesona dengan auranya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Qianqin datang ke lokasi syuting. Dia membawakan banyak sekali makanan lezat untuk Hao dan seluruh kru. Dia bersikap layaknya seorang kakak ipar yang baik hati datang untuk mendukung bisnis adiknya. Baru saja Qianqin mau pamer perhatiannya pada Hao, suasana di lokasi syuting jadi semakin tegang. Nona Wei, sang investor utama proyek ini, datang. "Ini proyek investasiku," kata Nona Wei pada Qianqin dengan nada dingin. "Kenapa kamu ada di sini?" Qianqin balas menyindir Nona Wei sebagai seorang kapitalis licik yang suka menggunakan cara kotor. Hao mencoba untuk melerai mereka, tapi Mingyue dengan kepolosannya tiba-tiba bilang kalau dia lapar. Melihat Mingyue, Nona Wei dan Qianqin langsung berhenti berdebat. Tatapan mata mereka yang tadinya saling bermusuhan, kini sama-sama tertuju pada Mingyue dengan penuh amarah. Jadi dia model utamanya, pikir mereka berdua, tidak terima. Qianqin dengan anggun merapikan stokingnya, Nona Wei dengan tenang memoles ulang riasan di wajahnya. "Kita lihat saja nanti," kata mereka berdua hampir bersamaan, seolah saling menantang. Siapa model yang paling pantas untuk bersanding dengannya? Perang model 3 arah yang sengit pun akan segera dimulai. Sesi foto perang model yang tidak direncanakan itu pun dimulai. Hao yang terpaksa menjadi fotografer mengarahkan ketiga wanita paling berpengaruh dalam hidupnya itu satu persatu. Pertama, Qianqin. Di depan kamera, dia langsung berubah menjadi model profesional. Posenya terlihat sangat fotogenik, dengan aura yang polos dan lembut, sangat cantik. Selanjutnya, giliran Mingyue. Senyumannya terasa sangat menyembuhkan dan menenangkan, membuatnya terlihat seperti seekor kelinci yang imut dan penurut. Dia sangat cocok untuk sesi foto seperti ini. Terakhir, Nona Wei. Auranya benar-benar berbeda dari dua gadis sebelumnya. Dia memancarkan karisma dan kekuatan yang luar biasa. Hao bahkan merasa sedikit aneh dan jantungnya berdebar lebih kencang saat memotretnya. Sesi foto itu pun berjalan dengan sukses. Malam harinya, dengan perasaan gugup, Hao memulai siaran langsungnya. "Selamat datang semuanya," sapanya pada para penonton. "Hari ini aku mau mengumumkan sebuah proyek baru." Dia lalu menunjuk ikon keranjang kuning yang muncul di bagian bawah layar siarannya. "Aku secara resmi meluncurkan merek pakaianku sendiri."
Awalnya, reaksi para penonton sangat negatif. Mereka menuduhnya hanya aji mumpung, memanfaatkan ketampanannya untuk menjual produk dan mencari uang. Para pembenci yang sepertinya dipimpin oleh Lin Tongtong langsung menyerangnya di kolom komentar, menyebutnya sebagai penipu. Tapi saat orang-orang mulai iseng mengklik link belanja itu, mereka syok berat. Mereka mengenali para model yang ada di foto produk. Tunggu dulu, itu kan Nona Wenan CEO dari Fan Hong Media? Yang satunya lagi, bukannya si jenius medis dari keluarga terpandang Qian Qin? Dan yang ini bukannya nona muda dari keluarga Ming, si Ming Yue? Hao lalu menjelaskan konsep dari merek pakaiannya. Dia bilang kalau desainnya terinspirasi dari sebuah dunia di mana selera fashion antara pria dan wanita tertukar. Dia ingin mencoba mendobrak standar kecantikan tradisional yang ada di dunia mereka. Konsep yang keren, model kelas dewa, harga yang ternyata sangat terjangkau, dan gaya yang bagus. Kombinasi maut itu langsung meledak di pasaran. Pesanan membanjir dari seluruh penjuru negeri. Di balik layar, Nona Wei dan Ming Yue juga diam-diam mengerahkan pasukan mereka untuk ikut membeli produk Hao dalam jumlah yang sangat besar untuk mendukungnya. Beberapa jam kemudian, Hao mengecek jatah penjualannya. Dia terpaku di depan monitor, tidak percaya dengan angka yang dilihat. Pakaiannya sudah terjual lebih dari 1 juta potong dalam waktu beberapa jam saja. Dia syok, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia sadar, dalam 1 malam, dia sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang pebisnis sukses. Berkat kesuksesan besar merek pakaian bulan darahnya, Hao sekarang sudah menjadi idola internet yang sangat terkenal. Tapi bukannya senang, dia malah merasa pusing dengan semua perhatian itu. Sadar kalau kesuksesannya ini tidak akan terjadi tanpa bantuan dari 3 cewek paling berpengaruh dalam hidupnya, dia punya sebuah ide. Aku harus mentraktir mereka bertiga makan malam sebagai ucapan terima kasih, pikirnya. Tapi kemudian dia langsung sadar. Tunggu dulu, mengumpulkan Qian Qin, Nona Wei, dan Ming Yue di satu meja yang sama, ini ide bagus atau ide bunuh diri ya? Saat Hao memberitahu Qian Qin soal rencana perjamuan makan malam itu, Qian Qin di depan Hao tersenyum dengan sangat manis dan setuju. Tapi saat sendirian, senyumnya langsung hilang, berganti dengan tatapan dingin. Si direktur tiran itu sama si cewek aneh yang punya masalah komunikasi itu bakal datang juga, pikirnya, penuh amarah. Dia sempat berpikir untuk mendeklarasikan di depan mereka berdua kalau Hao itu adalah miliknya. Tapi dia sadar, tindakan gegabah seperti itu bisa menjadi bumerang. Tidak, pikirnya dengan licik, aku harus mencari cara lain yang lebih cerdas untuk menyingkirkan mereka berdua. Malam harinya, di sebuah restoran super mewah, Nona Wei dan Ming Yue datang dengan mobil mewah mereka masing-masing. Mereka 4, Hao, Qian Qin, Nona Wei, dan Ming Yue, akhirnya duduk di satu meja yang sama. Suasananya super canggung dan sangat tegang. Ketiga cewek itu saling melirik satu sama lain dengan tatapan tajam, seolah sedang berada di sebuah medan perang tanpa senjata. Hao yang terjebak di tengah-tengah perang dingin itu hanya bisa menegak minumannya untuk menghilangkan stres. Merasa pusing karena alkohol dan suasana yang sangat tidak nyaman, Hao akhirnya pamit keluar sebentar dengan alasan ingin mencari udara segar. Dia bersandar di dinding luar restoran, pusing 7 keliling. Tiba-tiba, seseorang menyodorkan sebuah sapu tangan padanya. Hao, yang mengira itu adalah seorang pelayan atau tamu lain, mengucapkan terima kasih tanpa melihat. Tapi saat dia mengangkat wajahnya, dia langsung membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di hadapannya, berdiri dengan senyum yang sangat misterius. Bukan Qian Qin, bukan Nona Wei, dan bukan juga Ming Yue. Dia adalah Dewa Dulan Darah. Entitas yang mengirimnya ke dunia ini. Sudah lama ya kita tidak bertemu, katanya. Aku kangen sama kamu. Dewa Bulan Darah menatap Hao dengan tatapan yang aneh. Dia bilang kalau Hao sudah terlalu nyaman dan terlalu beradaptasi dengan dunia ini. Sifatnya semakin lama semakin mirip dengan penduduk asli di sini. Kamu semakin jauh dari sosok pria sejati yang dulu sering kamu bicarakan, katanya dengan suara misterius. Dia lalu memberi sebuah peringatan yang samar tentang tumpang tindih jiwa dan asimilasi. Dia bilang kalau sebuah momen penting akan segera datang.
Setelah itu, dia menghilang begitu saja, meninggalkan Hao yang penuh dengan kebingungan. 2 bulan pun berlalu, musim gugur tiba, dan kehidupan Hao mulai berjalan dengan normal. Sekolah, rumah, dan studio streaming. Sampai suatu hari, Buma, wali kelasnya, datang dengan sebuah pengumuman besar. Untuk merayakan ulang tahun sekolah yang ke-50, akan diadakan sebuah pesta dansa besar-besaran yang akan dihadiri oleh para pejabat penting kota. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Buma menunjuk Hao sebagai penari utama yang akan tampil di acara puncak. Hao shock, tapi dia diberi sebuah keistimewaan. Dia boleh memilih sendiri siapapun yang akan menjadi pasangan dansanya. Seketika, begitu pengumuman itu selesai, seluruh siswi di dalam kelas langsung mengerubungi Hao. Semuanya berebut, memohon, dan bahkan ada yang pamer skill bela diri mereka, berharap bisa dipilih menjadi pasangan dansa si idola. Hao yang pusing dengan semua itu berhasil kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Dia sudah tahu siapa satu-satunya orang yang ingin dia ajak. Dia lalu menemui Ming Yue. Dia mengajak Ming Yue untuk menjadi pasangan dansanya di acara pesta nanti. Tapi di luar dugaan, Ming Yue menolaknya. Hao hancur. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seorang gadis di dunia ini. Kenapa? Tanyanya tidak mengerti. Aku tidak bisa menari, jawab Ming Yue dengan suara sedih. Aku takut akan mempermalukan diriku sendiri dan juga mempermalukanmu di depan begitu banyak orang. Ibuku selalu bilang kalau aku harus menjadi cewek yang pendiam dan sederhana. Melihat kesedihan di mata Ming Yue, Hao tidak menyerah. Kamu tidak boleh menyerah sebelum mencoba, katanya dengan lembut. Aku juga sebenarnya sama sekali tidak bisa menari waltz, tapi aku punya sebuah ide. Dia menatap Ming Yue dengan tatapan yang penuh percaya diri dan kehangatan. Percayalah padaku, katanya. Aku janji, aku akan membuat semua orang di pesta itu melihatmu dengan cara yang baru. Kamu akan membuat semua orang takjub. Di sesi latihan dansa pertama mereka, seorang guru menyuruh Hao dan Ming Yue untuk lebih rileks. Gurunya, sambil keringatan, menyuruh Ming Yue untuk meletakkan tangannya di pinggang Hao dan berhenti malu-malu. Hao pun menenangkan Ming Yue, bilang kalau tidak perlu segugup itu. Ming Yue sempat meminta maaf karena merasa dirinya tidak jago, tapi Hao bilang itu tidak apa-apa. Yang penting, mereka terus berlatih. Guru mereka yang sudah kecapean bilang kalau latihan hari itu cukup dan akan dilanjutkan besok. Hao memperhatikan Ming Yue yang kelelahan dan merasa lucu. Jago berantam tapi kaku sekali saat menari. Tapi di sisi lain, dia juga merasa seperti ada yang sedang mengawasi mereka terus-menerus. Tidak lama kemudian, Ming Yue memanggil Hao. Dia bilang lokernya sepertinya macet karena tidak bisa dibuka. Saat mereka periksa, ternyata ada sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam lubang kunci agar tidak bisa diputar. Mereka pun memanggil petugas sekolah, tapi Hao langsung sadar ini pasti ada yang sengaja mengerjai Ming Yue. Keesokan harinya, setelah pelajaran olahraga, Long Long memuji-muji Hao dan bertanya bagaimana perkembangan latihan dansa mereka. Tiba-tiba, dia sadar ada sesuatu yang aneh di dalam sepatu Ming Yue. Dia menarik Ming Yue ke samping, dan dari dalam sepatunya berjatuhanlah setumpuk paku payung. Melihat itu, Hao tahu kalau Ming Yue bisa saja terluka parah. Dia langsung berteriak marah, bertanya siapa yang senekat itu melakukan hal ini. Kedua sahabatnya itu marah besar, bilang kalau ini sudah keterlaluan, sementara semua siswa di sekitar mereka hanya diam saja. Hao curiga kalau semua ini ada hubungannya dengan acara dansa. Dia tahu ada seseorang yang ingin membuat Ming Yue mundur, dan dia bertekad untuk mencari tahu siapa pelakunya. Besok paginya, Hao menghampiri Ming Yue dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Tiba-tiba, dia melihat sebuah ember jatuh dari atas, lurus ke arah kepala Ming Yue. Dengan gerakan heroik, dia mendorong Ming Yue dan membiarkan kepalanya sendiri yang terkena hantaman ember itu. Setetes darahnya jatuh ke wajah Ming Yue, tapi Hao kelihatannya tidak merasakan sakit sama sekali dan malah bertanya apakah Ming Yue baik-baik saja. Dia menoleh ke atas dan
mau berteriak, tapi Ming Yue menahannya, menyuruhnya untuk hati-hati. Tidak peduli dengan peringatan itu, Hao langsung berlari ke lantai atas, bertekad untuk menemukan pelakunya. Dia membuka pintu ke lantai atas dan menemukan seorang cewek sedang menangis. Cewek itu bilang kalau dia tidak berniat melukai Hao. Dia hanya tidak suka melihat Ming Yue memonopoli Hao untuk dirinya sendiri. Dia terus berteriak-teriak bilang kalau Ming Yue tidak pantas mendapatkan Hao. Cewek itu kelihatannya hampir gila, meratapi perbuatannya yang sudah melukai Hao. Hao langsung berlari ke arahnya, mencengkeram lengannya dan menjatuhkannya ke lantai. "Hentikan omong kosong ini," katanya dengan tegas. Dia bilang dengan suara keras kalau itu adalah keputusannya sendiri siapa yang pantas untuk bersamanya. Cewek itu hanya diam, mendengarkan. Saat itu, Ming Yue muncul sambil menangis dan berlari ke arahnya. Tapi pandangan Hao tiba-tiba menjadi kabur. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kenapa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Di saat itu juga, dia seperti melihat berbagai macam kejadian aneh di dalam kepalanya. Tidak jelas apakah itu adalah kemungkinan lain dari takdirnya atau mungkin ingatan dari pemilik tubuh ini sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Hao perlahan membuka matanya di dalam ruang kesehatan sekolah. Dia bingung, apa semua kejadian aneh yang baru saja dia lihat tadi cuma halusinasi. Ming Yue langsung memanggil namanya, bilang kalau dia akhirnya sadar. Dia terus-menerus meminta maaf karena Hao jadi terluka gara-gara melindunginya. Tapi, dia juga berjanji tidak perlu khawatir, karena dia pasti akan membalaskan dendam untuk Hao. Dia bilang kalau cewek yang menyerang mereka itu akan membayar mahal atas perbuatannya. Hao langsung mencoba untuk bangun. Dia memaksa bilang kalau dia sehat-sehat saja dan mereka harus segera kembali berlatih dansa. Dia juga memberi saran pada Ming Yue untuk tidak usah balas dendam, karena itu hanya akan membuat masalah jadi semakin besar. Mengingatkan Ming Yue pada janjinya untuk membuat semua orang kagum, selama 2 minggu ke depan mereka terus berlatih dengan giat. Hao bahkan sampai menyewa seorang instruktur tari profesional. Perlahan-lahan, Ming Yue jadi semakin percaya diri. Tapi, di tengah-tengah salah satu sesi latihan mereka, dia mendapat sebuah panggilan telepon dari ibunya. Hao jadi berpikir, soalnya selama ini dia baru pernah bertemu dengan ayahnya saja. Di telepon, ibunya ternyata memberitahu kalau dia sudah bicara pada guru untuk mencegah Ming Yue ikut serta dalam pertunjukan. Dia menyuruh Ming Yue untuk berhenti dengan alasan agar tidak mempermalukan nama keluarga Ming di depan para tamu penting. Ming Yue mencoba untuk menjelaskan kalau banyak orang bergantung padanya dan dia sudah berlatih sangat lama. Tapi ibunya tetap bersikeras, bilang kalau lebih baik tidak tampil daripada harus menanggung malu. Gadis malang itu kehabisan kata-kata. Melihat itu, Hao mengambil alih telepon dari tangannya. Dia pertama-tama meminta maaf atas kelakuannya, lalu memohon pada ibu Ming Yue agar mengizinkan putrinya tampil. Dia menjelaskan kalau Ming Yue sudah bekerja sangat keras dan tidak akan mempermalukan siapapun. Tiba-tiba, Ming Yue merebut kembali teleponnya. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya pada ibunya. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal dan langsung menutup teleponnya. Dia menoleh pada Hao dan menegaskan kalau dia harus tetap ikut serta. Hao hanya bisa menatapnya dengan kagum. Dia terlihat sangat keren saat sedang serius. Hari pertunjukan pun tiba. Pembawa acara mengumumkan kalau ini adalah perayaan ulang tahun sekolah yang ke-20. Ibu Ming Yue ternyata hadir sebagai tamu kehormatan, seorang pengusaha terkenal di kota itu. Perwakilan sekolah mengumumkan dimulainya acara. Tirai panggung terbuka dan alunan musik tango mulai dimainkan. Kedua penari utama saling bertatapan sekilas, lalu memulai tarian mereka. Ibu Ming Yue memperhatikan dari kursi penonton, sementara Hao merasa sangat yakin dengan penampilan mereka. Para penonton memuji penampilan mereka. Di sisi lain, Nona Wei yang juga ada di sana kelihatan tidak senang. Ibu Ming Yue mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang bisa membuat anaknya yang pemalu itu berubah menjadi sangat percaya diri seperti ini? Tiba-tiba, semua lampu panggung padam total. Hao bingung, karena ini sama sekali tidak ada di dalam rencana. Para penonton mulai bertanya-tanya, apakah ini bagian dari pertunjukan? Seorang perwakilan sekolah menghampiri Hao. Dia menjelaskan kalau ada masalah dengan sirkuit listrik dan butuh waktu sekitar 20 menit untuk memperbaikinya.
Hao langsung protes, bilang kalau konyol sekali membiarkan penonton menunggu selama 20 menit tanpa tontonan. Mereka semua pasti akan pulang. Dia sangat khawatir kalau Ming Yue akan kehilangan kesempatannya untuk membuat ibunya terkesan. Seorang teman yang duduk di sebelah ibu Ming Yue nyeletuk kalau putrinya itu kelihatan bingung di tengah situasi darurat ini. Sementara si ibu hanya menonton dengan tenang untuk melihat apa yang akan terjadi. Guru mereka sudah hampir mengumumkan istirahat selama 20 menit, tapi Hao dengan cepat menahannya. Sambil pura-pura menelpon, Hao dengan penuh percaya diri mengumumkan kalau mereka selalu siap untuk segala kemungkinan. Sementara itu, di belakang panggung, Long Long sedang panik mencari solusi. Tiba-tiba, Nona Wei muncul dan bertanya apa mereka butuh bantuan. Saat itu, seseorang memanggil Hao. Dia melihat kalau Nona Wei sudah berhasil menemukan sumber cahaya untuk mereka. Walaupun tidak sempurna, itu adalah pilihan terbaik yang mereka punya saat itu. Tanpa listrik, alat musik jadi tidak berfungsi, jadi mereka harus tampil tanpa iringan musik. Situasinya tiba-tiba berubah menjadi seperti sebuah adegan film yang sangat natural dan indah. Ming Yue mulai menari, dan para penonton sangat terkesan. Sementara itu, sepertinya Hao mulai bernyanyi, dengan Nona Wei yang terus memperhatikannya dari dekat. Beberapa saat kemudian, pertunjukan mereka pun selesai. Ibu Ming Yue menghampiri Hao dan bertanya, apakah dia yang mengambil alih telepon putrinya saat mereka bicara tempo hari. Dengan canggung, Hao mengiyakan dan meminta maaf. Ming Yue kembali pada ibunya dan berterima kasih karena sudah datang. Ibunya hanya mengamatinya dalam diam. Dia sempat meraih sesuatu di dalam sakunya, tapi kemudian berhenti, lalu dia memanggil Ming Yue. Setelah hening sejenak, Ibu Ming Yue berkata kalau penampilan putrinya bagus dan tidak mempermalukan keluarga. Dia juga bilang, lain kali Ming Yue boleh membawa Hao untuk main ke rumah mereka. Keduanya, Hao dan Ming Yue hanya bisa berdiri di sana, tidak begitu yakin bagaimana harus merespon. Ming Yue hanya bisa mengucapkan terima kasih, lalu berlari dan memeluk ibunya. Hao berpikir dalam hati, kalau semua kerja keras dan usaha mereka selama beberapa minggu terakhir ini akhirnya terbayar lunas demi momen yang satu ini. Dia merasa, walaupun penampilan mereka tidak sempurna, tapi itu semua sudah lebih dari cukup. Hao lagi merasa sangat bangga dengan penampilan dansanya, tapi tiba-tiba ada yang menarik bajunya. Ternyata itu Ming Yue. Dia bertanya apakah Hao punya waktu sekarang. Mereka pun pergi ke ruang olahraga yang sepi. Hao bingung kenapa dia dibawa ke sana. Ming Yue lalu mulai berbicara. Dia bilang kalau dia merasa sangat bahagia sejak bertemu dengan Hao. Setiap jam istirahat, dia selalu ingin mengobrol lebih banyak dengannya. Dan setiap akhir pekan, dia selalu ingin pergi jalan-jalan bersamanya. Dia bahkan bilang kalau dia sudah belajar banyak dari Hao, tapi karena penampilan Hao, dia merasa mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia bilang setiap kali dia melihat cewek lain bicara dengan Hao, hatinya terasa sakit dan dia sampai mimpi buruk. Dia mendekati Hao, bilang kalau awalnya dia pikir ini adalah semacam penyakit, tapi kemudian dia memegang tangan Hao dan berkata kalau dia sudah sangat yakin dengan perasaannya. Dia bertanya, apa kita bisa bersama sekarang? Hao jadi serba salah karena semua yang diucapkan Ming Yue itu sangatlah serius. Dia menganggap Ming Yue adalah pilihan yang sangat baik karena kepribadiannya, tapi ada orang lain di pikirannya dan dia tidak bisa mengungkiri perasaannya itu. Dia berpikir dalam hati kalau ini bukan cara yang jantan untuk bersikap dan dia tidak boleh seperti ini. Jadi, dia memanggil nama Ming Yue, meminta maaf dan bilang kalau dia tidak bisa menerima cintanya. Ming Yue hancur. Untuk sesaat, Hao mulai berkata kalau dia sudah punya orang lain. Tapi saat itu, Ming Yue memotongnya dan langsung memeluknya. Bingung, Hao bertanya apa yang sedang terjadi. Ming Yue bilang, bahkan kalau Hao tidak menyukainya, dia akan terus menyukainya. Tidak peduli apapun yang Hao lakukan. Ini kedengarannya tidak begitu sehat, tapi Ming Yue bilang kalau dia akan menunggunya. Sambil memegang wajah Hao, dia berkata kalau dia sudah menunggu selama ini, jadi tidak akan ada yang berubah. Dengan itu, dia membantu Hao untuk bisa bernafas lega. Ternyata, dari tadi, di dekat jendela, Nona Wei memperhatikan semua situasi itu sambil berpikir. Bukannya merasa cemburu, dia malah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Beberapa saat kemudian, Hao sudah berada di rumahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri kalau dia harus lebih jujur pada kakaknya. Saking frustrasinya, dia melempar pakaiannya ke lantai, mengeluh karena tidak ada yang membuat segalanya jadi lebih mudah untuknya. Tiba-tiba, Nona Wei membuka paksa pintu kamarnya. Kadet, Hao langsung mengomel, bertanya bagaimana bisa dia seenaknya masuk ke privasi orang seperti itu. Dia mendekati Hao dan bertanya, apakah Ming Yue sudah menyatakan perasaannya? Hao menjawab kalau sepertinya Nona Wei sudah mendengar semuanya. Si CEO itu bilang kalau dia puas dengan respon Hao. Hao bertanya apa maksudnya puas. Si CEO menjelaskan kalau dia kan harus mengeluarkan barang-barang dari mobilnya untuk membantu pertunjukan dansa mereka tempo hari. Jadi sekarang, Hao harus membayar balik bantuannya. Hao bilang padanya untuk minta saja, bukannya melakukan hal-hal aneh seperti ini, dan berjanji akan membantunya. Dia lalu berkata, di dunia ini, suami yang baik itu selalu membantu istrinya berpakaian. Melihat apa yang sedang Nona Wei lakukan, Hao bertanya kegilaan macam apa ini. Dia memberitahu Hao kalau tugasnya adalah membantunya memakai stokingnya lagi. Hao mencoba pura-pura tidak suka, tapi jelas sekali kalau dia salah tingkah. Hao mulai membantu Nona Wei memakai stokingnya. Dia berpikir kalau ini adalah cara yang mudah untuk tidak mengkhianati kepercayaan kakaknya dan sekaligus menenangkan wanita gila ini. Tapi, malaikat di bahunya bilang kalau ini jelas-jelas sebuah pengkhianatan. Sebaliknya, iblis di bahu satunya bilang kalau tugasnya adalah menolong semua orang yang butuh bantuan. Mereka berdua mulai berdebat di dalam kepalanya. Hao, sambil terus membantu, bertanya kenapa Nona Wei suka sekali memakai stoking seperti itu. Dia bilang kalau status sosialnya menuntutnya untuk selalu terlihat rapi. Tiba-tiba, jari Hao tidak sengaja menyenggol kaki Nona Wei, dan wanita itu sedikit gemetar. Hao sadar kalau cewek ini sepertinya juga tidak beres. Nona Wei meminta maaf sambil berpikir kenapa dia jadi bersikap aneh seperti ini. Di sisi lain, Hao juga sadar kalau Nona Wei terlihat berbeda. Wajahnya memerah, tidak yakin harus berkata apa. Dia lalu bertanya soal insiden di rumah sakit. Hao menjelaskan situasi soal ember yang jatuh itu hanya kecelakaan. Tapi, Nona Wei sepertinya sudah sangat ingin menghukum orang yang bertanggung jawab. Hao pun menyuruhnya untuk melupakan masalah itu. Dia bilang kalau Nona Wei bisa menyelesaikan memakai bajunya sendiri karena dia tidak begitu percaya diri dengan bagian itu. Tapi, sepertinya Nona Wei menyadari sesuatu. Dia merapikan sisa pakaiannya dan berterima kasih pada Hao atas kerja kerasnya. Di luar, sambil menunggu Nona Wei selesai, Nona Wei bertanya kenapa Hao masih malu-malu padahal dia sudah melihat semuanya. Tiba-tiba, ponsel Nona Wei berdering. Itu adalah panggilan dari sekretarisnya. Saat dia menjawab, orang di seberang meminta maaf tapi bilang kalau ini sangat darurat. Si sekretaris memberitahu kalau mereka sudah menemukan apa yang selama ini mereka cari. Nona Wei kaget, bertanya apa itu benar. Dia bilang kalau dia akan segera berangkat. Dia pamit pada Hao, berjanji akan mentraktirnya makan lain kali. Hao sadar pasti ada sesuatu yang sangat penting, karena sikap Nona Wei tiba-tiba berubah drastis. Beberapa saat kemudian, Hao sudah kembali berbaring di tempat tidurnya, kelelahan, tapi sepertinya tidak ada kedamaian di rumah itu. Qianqin datang untuk memeriksanya. Dia bertanya ada apa, sambil menyebut-nyebut soal rekaman video penampilan dansa Hao bersama Nona Wei yang sudah beredar. Dia mengakui, meskipun itu adalah acara sekolah, dia tetap merasa tidak nyaman. Dia memeluk Hao, bilang kalau dia tidak suka melihat Hao menjadi semakin populer. Dia bertanya apakah dirinya saja tidak cukup untuk Hao, seolah-olah Hao membutuhkan hal-hal lain. Hao berpikir dalam hati, membuat cewek yang dia sayangi menangis bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria sejati. Tapi, semakin Qianqin bergantung padanya, semakin besar pula rasa bersalah yang dia rasakan. Qianqin menciumnya dengan sangat intens, seolah-olah sedang menghisap darahnya. Sementara itu, Hao berpikir kalau pada akhirnya, dia memang harus menceritakan semua pada Qianqin. Setelah ciuman mereka yang penuh gairah itu selesai, Hao bertanya apa masalahnya. Qianqin bilang tidak usah khawatir, hal itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kali ini, dia ingin Hao mengingat ciuman ini baik-baik. Tepat saat itu, terdengar suara piring pecah di lantai. Ayah Hao masuk ke dalam kamar, bertanya apa yang sedang terjadi.
Keduanya langsung menjadi sangat gugup. Mereka mencoba untuk menjelaskan, tapi jelas sekali sangat sulit untuk keluar dari situasi yang canggung ini. Beberapa saat kemudian, seseorang menuntut mereka untuk bicara. Itu adalah Ibu Qianqin, Tante Yan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Qianqin mencoba untuk meremehkannya, bilang kalau mereka hanya sedang bermain-main. Tapi ibunya langsung menggebrak meja, mengatakan kalau keluarga tidak bermain-main seperti itu. Dia bertanya apa Qianqin sudah lupa kalau dia menjadi kakak dari Hao saat dia pindah ke rumah ini. Keduanya hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk, tidak bisa menjawab. Sang ibu menyebut kelakuan mereka memalukan. Qianqin tetap diam, tidak yakin harus berkata apa. Ayah Hao coba bilang kalau mungkin mereka tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Tapi sang ibu bersikeras kalau Qianqin itu dari dulu memang aneh dan tidak pernah mau bicara terus terang. Dia menyesal telah membiarkan Qianqin tinggal bersama ayahnya yang payah. Mendengar ini, ekspresi Qianqin berubah dan dia berkata akan menceritakan semuanya. Tapi Hao langsung memotong, bilang kalau mereka sedang berlatih untuk sebuah pertunjukan drama vampir yang akan datang di sekolah. Dia akan menjadi pemeran utamanya dan meminta bantuan kakaknya. Ibu mereka yang bingung bertanya, ada apa ini? Qianqin hanya diam saja. Ibu mereka yang percaya kalau Hao adalah orang yang jujur, berpikir kalau dia mungkin tidak berbohong, dan hanya menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati di kemudian hari. Hao tahu kalau saja dia tidak menghentikan Qianqin, mungkin perang dunia akan pecah di rumahnya. Masalah ini tidak akan selesai sampai dia membereskan semuanya. Beberapa hari berikutnya, Hao fokus pada siaran langsung dan pekerjaannya. Menggunakan ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia berhasil unggul di sekolah. Dengan semua dukungan yang diterima dari Nona Wei, dia menjadi seorang streamer papan atas. Semuanya berjalan dengan baik, kecuali satu hal. Dia mulai teringat masa lalu saat Qianqin menarik lengannya. Dia teringat Qianqin menjanjikannya bintang di langit, bertanya apakah dia juga menyukainya. Lalu Qianqin yang kaget bertanya, apakah kamu bukan Hao yang asli? Dengan itu, dia terbangun. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Dia mulai sadar kalau ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya menjadi semakin jelas. Semua ini mulai terjadi setelah dia terakhir kali bertemu dengan Dewa Bulan Darah. Dia bahkan sampai pergi ke seorang psikolog yang melakukan beberapa tes karena dia khawatir punya masalah. Tapi pikirannya dinyatakan sehat walafiat. Di tengah-tengah semua itu, dia menerima sebuah panggilan video dari seorang gadis berambut merah yang bilang kalau ada sesuatu yang darurat. Dia adalah operator dari platform tempatnya streaming dan memberitahu Hao kalau mereka punya masalah karena video-video pendek. Karena ini, mereka akan meluncurkan sebuah kampanye offline dan butuh seseorang yang bisa menarik banyak penggemar. Dia menjelaskan kalau Hao adalah satu-satunya dewa cowok yang bisa menyelesaikan situasi. Hao sudah tahu kalau mereka akan memintanya melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan lagi. Tapi si gadis meyakinkannya untuk tidak khawatir karena ini akan mudah dan merupakan tawaran yang tidak bisa ditolak. Jika dia setuju, dia akan mendapatkan gaji 8 digit per tahun di acara-acara ini. Dia langsung semangat dan bertanya kegiatan apa saja yang akan ada di acara ini. Adegan lalu pindah ke sebuah pantai. Temannya itu memberitahu kalau acaranya adalah sebuah reality show. Acaranya mirip seperti video Mr. Beast bertahan hidup di pulau terpencil selama 7 hari. Dan tentu saja, Qianqin ada di sana sebagai asistennya, jadi dia tidak akan sendirian. Melihat ini, Hao berpikir kalau pulau itu kelihatannya tidak begitu buruk. Terus ada yang memanggilnya. Itu Mingyu yang ternyata sudah tahu soal acara ini dan jelas sekali datang untuk menemuinya. Tapi di mana ada 2, di situ pasti ada 3. Tentu saja, Nona Wei juga ada di sana. Bertanya kenapa semua orang menonton acara yang sudah dia atur. Saat mereka mulai berdebat lagi, Hao hanya bisa berdiri di sana, tidak yakin harus berbuat apa. Penyelenggara memanggil semua orang untuk rapat, untuk menjelaskan peraturannya.
Sekelompok orang berkumpul di sekitar sebuah meja dan seorang cowok pirang mengumumkan kalau dia yang akan menjadi pembawa acara. Dia menjelaskan kalau Nona Wei akan menjadi tamu spesial. Dia melanjutkan bilang kalau para peserta akan berpasangan dan berkompetisi untuk melihat siapa yang paling kuat. Babak pertama akan ada 2 acara, voli dan rebutan bendera. Di babak kedua, semua orang akan dibawa untuk bertahan hidup selama 5 hari di sebuah pulau terpencil. Mereka yang peringkatnya paling bagus di babak pertama akan bisa memilih peralatan bertahan hidup yang terbaik. Beberapa kertas berisi peraturan dibagikan, tapi Nona Wei merobeknya jadi 2, bilang tidak perlu khawatir soal itu, karena semuanya akan mudah. Si cowok pirang mencoba menjelaskan kalau lebih baik dia membacanya, tapi Nona Wei hanya bertanya, apa dia benar-benar mau menentang perkataannya. Tidak mau menyinggungnya, dia cepat-cepat bilang, tidak, tentu saja tidak. Beberapa streamer dari platform itu ingin berpasangan dengan Nona Wei. Hao pikir itu sudah jelas, karena dia mungkin salah satu penyelenggaranya. Lalu ada yang memanggilnya. Ternyata 3 cewek lain dari platform itu yang bilang kalau mereka akan jadi pasangan yang hebat untuknya. Dia merasa sedikit canggung, tidak yakin bagaimana harus merespon. Sementara itu, seorang cowok berambut biru berkomentar kalau Hao itu tidak punya apa-apa selain wajah yang tampan. Dia mendekati Hao, bilang kalau Hao kelihatan seperti seorang primadona dari 1000 tahun yang lalu. Dia juga menunjukkan kalau sebagai seorang gamer, pendapatannya jauh lebih sedikit dari Hao, yang menjual wajah dan tubuhnya setiap hari. Hao memutuskan untuk mengabaikannya, hanya bilang kalau si cowok berambut biru itu juga punya banyak penggemar. Tapi cowok itu melanjutkan, bilang kalau dia dengar Hao sudah menghancurkan karir salah satu temannya. Hao bertanya-tanya apa ini orang bodoh lain yang mau balas dendam. Cowok itu lalu mengajukan sebuah taruhan pada Hao. Dia bilang yang kalah harus berhenti streaming selama sebulan dan memasang judul, pecundang dan bawahan dari nama pemenang. Cowok itu sangat percaya diri, berpikir kalau Nona Wei pasti akan berpasangan dengannya. Saat itu, Nona Wei mendekat dan memanggil rekan setimnya. Si bodoh itu sambil tersipu mengira Nona Wei memanggilnya. Tapi, Nona Wei malah menarik Hao, bilang kalau dia akan berpasangan dengan Hao. Hao bertanya, kenapa dia ikut campur dalam kompetisi ini? Nona Wei menjawab kalau dia di sana untuk membantunya. Tapi, Hao bilang kalau dia adalah seorang pria yang tidak butuh bantuan siapapun untuk menang. Nona Wei hanya memanggil namanya, lalu menyebutkan soal panggilan telepon yang dia terima sebelumnya. Dia bilang, mereka menemukan 1 orang lagi, seseorang yang sama sepertimu, datang dari dunia lain.